Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis. Bersama rekan saya Ita Dawalia dan juga Obi Apriyadi, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi mengenai kebijakan dividen. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kebijakan dividen itu sendiri. Kebijakan dividen adalah kebijakan untuk menentukan berapa laba yang harus dibayarkan kepada pemegang saham dan berapa banyak yang harus ditanam kembali atau laba ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Dividen adalah pendapatan bagi pemegang saham yang dibayarkan setiap akhir periode sesuai dengan presentasinya. Presentasi dari laba yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham disebut sebagai dividen payout ratio atau perbandingan antara DPS dengan EPS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham yang pertama itu ada posisi likuiditas perusahaan. Selanjutnya ada kebutuhan dana untuk membayar hutang. Yang ketiga ada tingkat pertumbuhan perusahaan. Keempat ada pengawasan terhadap perusahaan. Kelima ada kemampuan meminjam. Keenam tingkat keuntungan. Selanjutnya ada stabilitas return, dan yang terakhir adalah akses ke pasar modal. Itu yang tadi saya sebutkan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Obi Apriyadi ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu nomor ketiga, macam-macam kebijakan dividen. Isinya yang ke-1, kebijakan dividen yang stabil. Kedua, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Ketiga, kebijakan dividen dengan penetapan dividen flyout yang konstan plus jumlah ekstra tertentu. Yang keempat, kebijakan dividen yang fleksibel. Selanjutnya nomor 4, kebijakan stok dividen. Stok dividen atau dividen saham merupakan pembayaran kepada para pemegang saham biasa berupa tambahan jumlah lembar saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Dawalia. Saya ingin melanjutkan materi, yaitu nomor 5, kebijakan stock split. Merupakan kebijakan untuk meningkatkan jumlah lembar saham dengan cara pemecahan nilai nominal saham yang lebih kecil secara proporsional. Oleh karena itu, dengan stock split, harga saham menjadi lebih murah. Yang keenam, saham treasury. Saham treasury merupakan saham milik perusahaan penerbit yang pernah dikeluarkan dan beredar kemudian dibeli kembali oleh perusahaan tersebut. Alasan perusahaan membeli kembali sahamnya yaitu yang pertama untuk memperkecil pajak, yang kedua meningkatkan laba per saham dan pengembalian atau ekuitas, yang ketiga untuk mengurangi jumlah pemegang saham, dan yang keempat untuk membentuk pasar bagi saham. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.